Nu te las, prințesa mea. Dedicăm această melodie din partea mea, Nicolae Guță și Roxana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli Nur Rahmawati dari PBSIB Angkatan 2002 Universitas Mula Warman FKIP. Ya, kali ini saya akan membahas jenis folklore sebagian lisan. Apa sih folklore sebagian lisan itu? Yuk kita simak. Jadi, folklore sebagian lisan itu ialah pencampuran antara folklore lisan dan tidak lisannya. Jadi, folklore lisan ini meliputi bahasa, sedangkan folklore tidak lisan ini meliputi benda atau gerakan ya. Jadi, folklore sebagian lisan ini mempunyai beberapa bentuk, guys. Di antaranya adalah tari tradisional, tahayul atau kepercayaan ya, terus pesta rakyat, terus tradisi atau adat dan lain-lain. Jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk dari folklore sebagian lisan ini. Yang pertama adalah tahayul. Ya, tahayul ini merupakan kepercayaan dari nenek moyang kita ya, yang tidak bisa dibuktikan secara akal dan logika. Jadi tahayul ini merupakan karangan cerita dari nenek moyang kita guys ya, yang diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi fungsinya tahayul ini sebagai acuan hidup ya, sebagai manusia yang bersosial dan beretika gitu. Jadi dari tahayul ini mungkin kita menganggap remeh, apa sih tahayul kak kayak gini, nggak logis, tapi fungsinya tuh ada guys, sebagai norma sosial gitu dalam bermasyarakat ya. Ya contohnya kayak mitos kalau duduk di depan pintu nanti susah cari jodoh kan. Nah itu itu maksudnya tuh kayak kita tuh nggak boleh duduk di depan pintu karena menghalangi orang lewat gitu. Jadi gitu fungsinya guys. Ada makna tersiratnya, cuman kita menganggap tahayul itu adalah hal yang aneh gitu. Itu ya emang aneh, cuman fungsinya sangat penting bagi norma sosial budaya kita guys gitu. Yang kedua adalah permainan tradisional. Permainan tradisional ini ialah permainan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan adat atau tradisi di suatu tempat tersebut. Permainan ini diciptakan semata-mata untuk mengisi waktu luang dan sebagai sarana hiburan. Terus permainan tradisional ini memiliki banyak fungsi loh. Di antaranya seperti melatih percaya diri, melatih ketangkasan tubuh, membangun rasa kerjasama antar tim, melatih konsentrasi juga ya. Terus membuat hal yang sederhana tuh terasa jadi menyenangkan gitu ketika kita memainkannya. Jadi contoh permainan tradisional atau permainan rakyat ini seperti enggrang ya. Kalian tahu enggrang? Enggrang ini semacam tongkat yang kita gunakan untuk berjalan gitu ya, untuk melatih keseimbangan. Semakin tinggi tompakan pijakan kakinya dari tanah itu semakin pro penggunaan enggrang tersebut ya. Saya pernah dulu main enggrang, cuman jatuh terus ya. Tidak pro. Mungkin yang pro bisa ajarkan saya ya nanti. Yang ketiga ialah tarian rakyat ya. Tarian rakyat ialah kesenian tari yang berdasarkan adat istiadat dari suatu daerah tersebut gitu. Tarian ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi gitu, agar tidak hilang atau punah kebudayaan ini. Tarian rakyat ini tidak hanya sekedar untuk kesenian atau kebudayaan aja guys. Ternyata ada fungsinya juga loh. Yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sarana upacara, dan yang ketiga sarana pertunjukan gitu. Jadi ada 3 fungsi guys. Jadi contohnya tuh kayak tari sinten ya, sintren kalau nggak salah ya. Sintren ini berasal dari Jateng ya, Jawa Tengah, di Pekalongan ya.
Jadi tarian ini sebagai hiburan aja guys, tapi mengandung unsur-unsur gaib gitu ya. Yang keempat adalah adat dan tradisi. Jadi di sini kita akan jelaskan satu persatu ya dari pengertiannya. Jadi adat ini ialah suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ya dari nenek moyang terdahulu ya. Jadi dari adat ini kita bisa lestarikan hingga saat ini. Jadi adat ini merupakan suatu kayak ciri khas dari suatu daerah tersebut ya. Sedangkan tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang ya, kayak kepercayaan sama tahayul gitu. Jadi kepercayaan atau tahayul ini diwariskan dari turun temurun ya. Jadi kayak semacam ya cuman tradisi itu aja. Jadi dua hal tersebut memanglah sama ya untuk adat dan tradisi, tapi ada dua ranah yang berbeda sih dari pengertiannya. Jadi kalau adat itu untuk kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun ya dari generasi ke generasi. Sedangkan tradisi ini adalah warisan ya, sebuah warisan dari leluhur atau nenek moyang berupa kepercayaan atau tahayul gitu. Jadi keduanya ini memiliki fungsi yang sama ya, yaitu sebagai ciri khas atau kebudayaan suatu daerah tersebut gitu, yang melekat hingga kita beranak cucu nanti gitu. Jadi kita bisa mengambil contoh ya dari daerah Jawa nih, ada namanya sekaten ya. Sekaten ini adalah upacara keagamaan Islam ya, untuk memperingati Maulid Nabi. Kalian tahu Maulid Nabi ya? Jadi upacara ini diselenggarakan di alun-alun kota Yogyakarta ya. Di keraton ya, Keraton Jogja. Terus masyarakat dan wisatawan tuh menyaksikan langsung upacara sekaten tersebut. Jadi upacara ini diwariskan oleh masyarakat Jogja ya. Jadi upacara ini berbentuk salah satu gunung ya, gunung hasil panen yang akan dipamerkan di sekeliling alun-alun tersebut dan kemudian akan dibagikan ke masyarakat atau wisatawan tersebut gitu. Yang kelima ialah pesta rakyat. Pesta rakyat ini adalah pesta yang diadakan dengan meriah di suatu masyarakat di tempat tersebut ya. Jadi pesta ini untuk memperingati hari besar ya, hari besar nasional ya, yang diadakan di tempat terbuka ya, di tempat umum seperti di jalanan atau enggak di gedung atau di kantor daerah pusat gitu. Jadi pesta ini untuk merayakan hari-hari besar nasional gitu. Contohnya seperti perayaan 17 Agustus nih. Jadi perayaan 17 Agustus ini pestanya untuk mendirikan sebuah lomba ya, untuk mempererat persatuan bangsa gitu. Jadi tujuannya itu tidak hanya untuk bersenang-senang saja, tapi untuk mempererat silaturahmi antar warga gitu. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya masih pemula dan saya masih belajar di sini ya. Kita sama-sama belajar, guys. Jika ada yang salah atau ada yang keliru, bisa kita diskusikan di kolom komen gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God!